Apanya sih yang repot? Hai hai hai, halo semuanya. Halo, gimana nih kabarnya? Semoga teman-teman semua dalam keadaan baik dan juga sehat ya. Amin. Bener banget. Semoga di hari pertama puasa ini teman-teman masih diberikan semangat untuk tetap menjalankan puasa dengan baik dan sampai full 30 hari ya. Iya, amin. Ngomong-ngomong teman-teman, ini adalah podcast pertama kita. Yeay, semoga dengan adanya podcast ini sedikit menghibur teman-teman yang lagi berkegiatan di rumah aja ya. Ya, benar banget. Dan kita menghimbau kepada teman-teman semua agar stay at home ya. Di rumah aja, cukup di rumah aja, teman-teman tetap bisa produktif dan kreatif untuk memanfaatkan waktu yang ada pada kalian semua. Oke, Silung, gimana? Kita malam ini bakal bahas apa nih? Oke Bung, malam ini kita berdua bakalan bahas jeng 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 masa-masa keuangan kita waktu masih di sekolah dasar. Yes, Yeay. bener banget, kita akan share mengenai pengalaman kita, suka duka kita sewaktu di sekolah dasar dulu. Oke, jadi ceritanya dimulai dari si bungsu atau si sulung dulu nih? Ayo, mulai dari siapa dulu nih? Gini deh Bung, kira-kira kalau dari si sulung dulu boleh nggak? Yes, boleh banget dong. Penasaran nih dengan ceritamu? Kayak gimana, Silung? Oke Bung, aku coba ceritanya masa-masa aku waktu masih sekolah dasar dulu dengan segala keubuanku. Jadi gini, yang aku inget dulu waktu aku masih SD sih, aku jadi manusia yang hai gitu loh. Jadi kayak manusia yang paling seneng tanpa beban, ya namanya juga anak kecil kan. Taunya apa sih? Paling taunya juga main, sekolah, nonton kartun, makan, udah pokoknya yang senang-senang aja gitu. Apalagi dulu sekolahnya juga masih pulangnya jam 12-an kan. Jadi kayak setengah hari doang. Jadi banyak waktu lah pokoknya main sama temen. Apalagi dulu juga masih belum ada smartphone. Jadi kayak masih mainan yang zaman dulu banget gitu loh, kayak lompat tali, masak-masakan, terus naik sepeda ontel muter-muter satu desa. Pokoknya masih banyak lagi deh permainan-permainan dulu yang bisa dimainin tuh. Dan kalau ditanya sebagai seorang anak sulung, perspektifku gimana sih kalau misalnya udah punya adik gitu kan. Ya kalau ditanya soal suka duka menjadi seorang anak sulung, apalagi waktu SD kan aku pertama kali menjadi seorang kakak kan. Yang jelas aku seneng banget karena punya saudara baru yang gemes, yang lucu. Terus kalau dukanya sih apa ya, mungkin setelah aku menjadi seorang kakak, kayaknya harus banyak-banyakin sabar, banyak-banyakin ngalah sama adiknya gitu kan. Terus apa lagi ya? Oh iya, dulu tuh aku suka cemburu-cemburu gak jelas gitu loh ke adikku. Kayak misalnya orang tua aku memperlakukan adikku secara berlebihan menurutku di waktu itu ya. Jadi kayak aku tiba-tiba diem, terus tiba-tiba nangis gitu. Tapi aku nggak ada ngomong aku cemburu, ya juga namanya anak kecil kan. Kayak nggak tahu juga kalau itu namanya cemburu, yang aku rasanya kayak gitu, kayak iri tapi nggak ada bilang gitu. Gitu sih Bu. Kalau kamu sendiri ceritamu gimana menjadi seorang anak bungsu? Waduh, kayak complicated banget gitu ya. Iya pasti, tapi seru sih. Pastinya seru jadi si sulung itu kan pasti lebih banyak main. Ketika masih belum punya adik itu kayak paling dimanja, kayak gitu nggak sih ya? Jadi lebih ke apa ya? Sukanya lebih banyak gitu loh. Tapi untuk dukanya kayaknya ada sih tadi ya, wajar aja sih ya untuk menjadi seorang kakak sih, untuk menjadi si sulung itu pasti apalagi punya adik-adik itu pasti harus lebih sabar dan lebih mengayomi gitu kan, lebih mengalah kepada adik-adiknya gitu kan ya. Em, ini pasti beda banget sama ceritanya si bungsu, iya kan? Pasti beda banget. Ini pasti ada perbedaan. Pastinya yang satu ada di perbedaan tempat gitu kan. Posisi kita di keluarga itu seperti apa sih gitu kan. Itu pasti berbeda banget. Iya ya Bung, bener banget. Tapi posisi kamu sebagai seorang anak bungsu pastinya jauh lebih dimanja nggak sih? Iya nggak sih? Ya, bisa dikatakan seperti itu. Tapi ada juga pengalamanku yang mungkin dirasa apa ya? Menjadi seorang bungsu itu kurang beruntung gitu kan. Jadi di situ kita, contohnya aja seperti kita pada saat itu kebetulan kakakku itu cowok yang kakak pas kakak setelah kan
aku empat bersaudara. Aku empat bersaudara, kakak cewek dua, terus kakak cowok satu, setelah itu aku kan. Nah, itu aku itu kayak ngerasa barang-barang dari kakakku dulu itu turunnya ke aku gitu loh. Jadi kayak aku merasakan hal yang udah second gitu kan, udah yang second tapi dikasihkan ke aku gitu kan. Iya, at least pasti merasa kayak, hah kok punya kakakku kok dikasih ke aku sih kayak gitu kan. Tapi nggak tahu sih kalau itu di posisiku aku merasa kayak, aku pengen yang baru gitu loh. Ini aku bicara sewaktu-waktu SD loh ya. Aku mau yang baru gitu loh. Aku nggak mau bekas dari kakakku dulu gitu loh. Aku mau yang baru, aku mau yang edisi yang terbaru. Katakanlah contohnya katakanlah aku minta sepatu gitu kan. Aku mau sepatu yang baru, nggak mau yang lama. Itu model lama dan lain sebagainya. Itu pasti merasa seperti itu kalau jadi si bungsu gitu loh. Beda kalau sama si sulung kan. Si sulung pasti merasakan hal yang wow, yang baru gitu kan. Dari dibelikan dari baru gitu loh, bukan yang second. Kalau ibarat sekarang kan second gitu kan, second hand gitu kan. Nah, itu yang mungkin dirasakan dari si bungsu. Pasti merasa kayak, ah itu kan bukan barang baru, itu kan dari kakakku yang dulu gitu loh. Masa dikasih ke aku sih kayak gitu. Itu pasti ada rasa seperti itu. Untuk menjadi seorang si bungsu itu pasti ada rasa kayak kepengen kepengen barang yang baru, kepengen sesuatu yang baru kayak gitu. Itu pasti ada. Jadi mungkin ya sukanya lebih banyak si sulung ya, ya. Ye, ya enggak juga kali Bung. Tapi kalau dipikir-pikir, bener juga sih kamu. Soalnya sepengalamanku sendiri, kalau misalnya aku udah ada baju yang nggak muat, selalu deh orang tua aku bilang, disuruh simpen lah, soalnya siapa tahu besok adikku masih muat. Gitu, jadi aku simpen aja buat adikku, siapa tahu besok dia mau pakai. Nah kan bener. Jadi kayak barang bekas second hand dari kakak itu pasti turunnya di adik-adiknya itu loh. Nah, apalagi adik yang paling terakhir gitu kan, sebagai si bungsu itu pasti ngerasa aduh itu untungnya kakakku yang kedua, kakakku yang pertama dan yang kedua kan cewek-cewek nih. Jadi ya udah itu stop di cewek, di kakakku yang nomor dua. Ketika kakakku yang nomor tiga yang cowok itu otomatis turunnya kan ke aku. Jadi kayak aduh gitu kan, kayak ngerasa ya ampun, pengen banget deh beli yang baru gitu kan. Pengen deh beli yang lagi hits, kayak mungkin mungkin kalau sekarang ya lagi hits gitu kan. Apa gitu, baju-baju atau apa gitu kan. Tapi ya gimana gitu kan. Pada waktu usia segitu itu pasti masih belum memikirkan akan hal itu gitu kan. Jadi kayak ngerasa ya udah gitu. Tapi ada rasa kayak nggak mau itu kan, eh, kayak semisal modelnya gitu kan, modelnya kayak semisal lebih jadul gitu kan, kayak ngerasa nah itu punyanya temenku kok baru, kayak modelnya kok beda sama punyaku. Nah itu kayak rasanya aduh pengen deh beli yang baru gitu kan, pengen deh beli yang apa stylenya yang sekarang gitu kan. Tapi ya gimana gitu kan, turunnya ke kita, ke si bungsu gitu kan. Jadi kayak ya mau gimana lagi gitu kan. Ya memang deritanya si bungsu seperti itu. Tapi di samping itu bener juga ada sukanya gitu kan. Sukanya kita lebih dimanja gitu kan. Dalam artian dimanja itu memang at least kakak-kakakku pada saat itu udah gede-gede semua sih. Jadi kayak ngapain juga dimanja gitu loh. Jadi kayak ya udah ini it's my time gitu kan. It's ya apa ya, kayak ini waktuku sekarang gitu kan untuk lebih dimanja sama orang tua gitu kan, lebih kayak mau kemana-mana pasti diajak dan lain sebagainya gitu kan. Beda lagi sama kakak-kakakku yang dulu gitu, pasti ya mungkin si sulung bisa merasakan ya ketika adik-adiknya diajak, apalagi si bungsu diajak kemana-mana oleh orang tuanya, bapak ibunya, ketika
bepergian kemana, acara apa itu pasti diajakin kemana-mana. Sedangkan si sulung harus berdiam diri di rumah, mungkin jaga rumah mungkin ya. Ya itu sih sukanya. Dan juga untuk dukanya sih ya tadi itu sih lebih ke apa ya? Lebih ke eh, apa istilahnya barang-barang yang mungkin dari kakak gitu kan. Barang-barang yang dari kakak itu pasti turunnya ke adik yang paling terakhir, itu pasti itu turunnya ke situ. Dan kita dengan seumuran masih SD gitu kan, masa bisa mikir kayak pengen beli yang itu yang lebih bagus gitu-gitu ya. Mungkin seumuran itu ya wajar sih ya pengen yang lebih bagus, lebih kayak ngikutin sama teman-teman yang lain, samaan sama yang lain gitu kan. Pasti ada rasa seperti itu dan aku pun merasakan gitu kan pada waktu itu. Tapi ya alhamdulillah pada saat itu nggak dibelikan. Jadi ya mau gimana, ya udahlah, pakai pakai aja lah, pakai aja punya kakakku dulu. Jadi ya untungnya sih kakakku cowok lah ya. Jadi yang kakakku yang nomor 3 tuh cowok, jadi pantes gitu kan, pas buat diturunin ke aku gitu kan. Jadi ya alhamdulillahnya sih isi itu gitu. Paham paham. Gini aja deh Bung, intinya kesimpulan yang bisa kita ambil dari obrolan kita malam ini, mau terlahir jadi anak sulung kek, mau terlahir jadi anak bungsu kek, pokoknya masing-masing dari mereka punya kelebihan masing-masing gitu loh, punya keistimewaan masing-masing. Iya nggak sih, bener nggak sih? Ya bener banget. Kita harus tetap bersyukur dan menikmati proses kita dulu seperti apa, dan itu harus kita jadikan sebuah pengalaman yang berharga bagi kita, khususnya nanti bakal buat cerita buat anak-anak kita kelak. Ya mungkin segitu dulu lah ya cerita kita dari si bungsu dan si sulung mengenai suka duka sewaktu di masa sekolah dasar dulu seperti apa. Jadi kita bakal share pengalaman-pengalaman dan cerita-cerita kita selanjutnya. Bener banget. Nanti kalau ada kesempatan kita bakal cerita-cerita lagi. Dan pesan dari kita, semoga kalian semua tetap sehat, tetap semangat, dan jangan lupa jaga kesehatan dan jaga kebersihan. Kita pamit dulu, dadah.